Baik Tribuners, Anda masih bersama kami tentunya di Tribun Bastory dan bersama narasumber kece saya ada Bu Lastri di sini, dan pembahasan kami terkait dengan tema kami yaitu penanganan proyek strategis nasional di Pulau Buru tentunya. Nah Ibu, ini ada beberapa sih proyek strategis nasional di Pulau Buru tentunya, salah satunya yaitu PLN Sutet ya. Boleh diceritakan dulu seperti apa jadi terkait dengan pola pengamanan. Ini langsung kepada pola pengamanan ya. Saya menggunakan pola pendekatan persuasif ya. Walaupun bagaimana kita melihat ada rawan-rawan Kamtibmas, tapi paling tidak ada pendekatan persuasif yang kita lakukan untuk mengamankan proyek strategi nasional ini. Baik. Ya, anggota yang saya turunkan di sana itu kurang lebih 100 orang dengan minta bantuan 20 personil. Walaupun sudah mendapat dukungan dari kedua pihak, ya, bahwa mereka sepakat bahwa mendukung proyek strategi nasional ini untuk keberlanjutan masyarakat buruh. Baik Ibu, sebelum lanjut mungkin boleh diceritakan sedikit terkait dengan kerawanan Kamtibmas itu. Kalau dilihat dari kerawanan Kamtibmas di pola awal ya memang ada karena memang satu pihak ya atau para pihak ini ya belum bersepakat untuk bersama-sama mendukung proyek strategi nasional ini. Kemudian kita mencoba lagi, berupaya lagi untuk memberikan kepastian kepada mereka bahwa ini adalah salah satu proyek strategi nasional ya yang langsung di bawah perintah presiden. Ya, kita sebagai aparat negara dan masyarakat harus sama-sama ya kan mendukung proyek ini. Baik. Gitu. Baik. Seperti yang kita tahu bahwa memang beberapa tahun terakhir bahkan di Polres sebelumnya juga bersama dengan Forkopimda sudah melakukan pendekatan-pendekatan bahkan pertemuan-pertemuan untuk bisa mendudukan persoalan ini dan mencari titik terang seperti itu ya. Strategi pendekatan yang dilakukan oleh Ibu ketika bertugas baru ya di Februari 2024 ini terkait dengan persoalan ini seperti apa? Jadi begini, masalah proyek ini kan sebenarnya dari tahun 2019 ya. Dari 2019 PLN untuk membangun salah satu proyek PLN Sutet, saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara ekstra tinggi di Pulau Buru yang menghubungkan kedua kabupaten antara Buru dan Buru Selatan. Ya, ini pola yang kita lakukan ketika saya berada di sana adalah pola pendekatan persuasif. Memang sebelumnya sudah dilakukan oleh Forkopimda di tahun sebelumnya, tahun 2013. Kenapa agak lama? Karena memang di tahun 2020 sampai 2022 masa pandemi COVID. Betul. Ya, sehingga proyek itu diberhentikan untuk sementara waktu. Di tahun 2023 bulan Juli kalau nggak salah informasinya itu, ya itu sudah mulai masuk untuk berupaya membangun proyek strategi nasional ini di 3 titik tower yang ada di Desa Ubung waktu itu. Ya, kalau nggak salah di Desa Ubung. Nah, tapi di situ menemui kendala karena kedua pihak ini ya masih mengklaim bahwa itu adalah lahan atau tanah milik mereka. Gitu. Jadi terjadi sengketa lahan di sana di lokasi pembangunan PLN Sutet ini ya Ibu ya. Lalu bagaimana saat ini proses pengamanan yang berjalan? Apakah memang sudah ada ditemukan titik terang begitu untuk kedua belah pihak setelah Ibu bertugas? Ya, makanya seperti saya sampaikan bahwa dengan saya melihat kenapa Forkopimda sebelumnya sudah memanggil para pihak kurang lebih 10 kali. Tapi ini tidak ada mendapat satu kesepakatan sehingga ketika saya hadir di sana sebagai Kapolres Buru, saya membuat satu pola yang berbeda dengan pola-pola sebelumnya. Saya gunakan pola pendekatan-pendekatan persuasif, humanis, sopan. Kita dalam rangka memanggil kedua pihak ini, di mana satu pihak sudah setuju. Ya, tapi satu pihak belum mau setuju kalau belum ada biaya ganti rugi yang langsung diserahkan kepada mereka. Karena yang mereka tahu bahwa memang betul ada biaya ganti rugi atau yang disebut dengan biaya konsinyasi yang sudah dititipkan kepada pengadilan negeri.
Ya, sampai sekarang kan belum ada. Ya. Ya, belum ada keputusan. Nah, belum ada keputusan, yang masih berproses di peradilan. Nah, sehingga ini yang membuat saya bagaimana dengan pola saya, pendekatan-pendekatan persuasif yang saya lakukan untuk mengambil hati para pihak yang tadi. Sehingga alhamdulillah mereka dengan kesempatan bersama, ada juga Pak Bupati yang sekarang ini, Pak Ulangi, Pak Sari Hidayat. Saya panggil beliau untuk kita sama-sama memutuskan perkara ini dan alhamdulillah selesai, dan kita sudah mengamankan proyek strategi nasional ini tanpa ada halangan, tanpa ada kendala di lapangan yang tadi pihak-pihak ada timbul potensi-potensi kerawanan. Alhamdulillah tidak ada, berjalan aman dan lancar. Bahkan salah satu pihak itu hadir di tengah-tengah lahan itu untuk melihat secara langsung bagaimana Proses pembangunan di sana ya. Pembangunan 3 titik tower PLN ini, apakah sudah ditarik kabelnya untuk menghubungkan ke Kabupaten Buru Selatan. Baik, berarti kami melihat bahwa ada progres terkait dengan rencana pembangunan proyek strategis nasional yang ada di Pulau Ya, Buru memang ini ya. harusnya ada progres itu. Kita kan bekerja seperti itu ya. Ya, ya. Baik, Bu. Setelah mencapai titik terang tadi, artinya bahwa potensi kerawanan ataupun kerawanan Kamtipmas yang tadinya dikhawatirkan terjadi akibat adanya ketidaksepahaman antara beberapa pihak ini ya, apa yang Ibu harapkan setelahnya? Harapan saya dengan pola pendekatan persuasif yang kita sudah lakukan dengan kedua pihak, ke depannya ya masyarakat bisa menikmati ya proyek strategi nasional yang dibangun oleh pemerintah pusat, terkhususnya di Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Ini kan generasi-generasi kita. Betul. Ya, generasi-generasi baru kita kan menikmati ini semua. Ya, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah salah satu dari PLN ini adalah dijamin tidak ada lagi mati lampu. Betul. Jadi ibu-ibu tidak komplain lagi nih, masalah kulkasnya rusak, ya kan? Masalah mesin cucinya rusak, tidak komplain lagi. Insya Allah, saya dapat informasi seperti itu. Baik, karena sudah kita bisa terawang ya, meskipun ini belum ada statement resmi begitu, tapi dengan adanya pembangunan terkait dengan kelistrikan ini, listrik 24 jam sudah di depan mata dan kemudian tidak ada lagi gangguan-gangguan lain. Tidak ada, insya Allah tidak ada gangguan Kamtipmas lagi. Ya, mudah-mudahan situasi di Polres Buru khususnya itu berjalan aman, baik dan lancar dalam menghadapi pilkada gubernur, wali kota dan bupati kali ini ya. Ya Ibu. Terakhir nih mungkin imbauan ya ke masyarakat terkait dengan Kamtipmas, juga berjalannya proyek ini ke depannya. Ya. Silakan. Ya. Saya menghimbau dari Kapolres Buru, menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Buru, di wilayah hukum Polres Buru, mari kita sama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang ada di wilayah hukum Polres Buru. Kita bersama-sama berkomunikasi yang baik, berkoordinasi yang baik, dan berkolaborasi yang baik dengan pemerintah, khususnya dengan Forkopimda ke depan untuk membangun Pulau Buru, terkhususnya Kabupaten Buru ini membangun masyarakat serta pembangunannya yang lebih baik ke depan. Yang insya Allah dengan proyek strategi nasional ini, cita-cita masyarakat Kabupaten Buru yang mati lampu sudah tidak ada mati lampu, dan ini yang membuat generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan dapat berjalan, belajar dengan baik, tidak ada mati lampu lagi, kekurangan-kekurangan di dalam proses belajarnya, sehingga ini menjadi potensi dari potensi kita semua ke depan. Terima kasih. Baik, Tribuners, demikian ya obrolan kami bersama dengan narasumber kece saya, Bu Lastri ya, yang merupakan Kapolres Pulau Buru, tentunya hadir di Tribun Bastory kali ini. Nanti kedepannya kita bakal undang lagi untuk ngobrol terkait dengan tema-tema lainnya. Apa lagi yang mau diundang? Tenang aja, jadi kalau kita nggak undang ke sini berarti kita yang terbang ke Panggayo gitu. Atau ya, ke sana aja. Betul. Saya tunggu di sana. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Lastri sudah mau hadir di Tribun Bastory.
dan memberikan pencerahan kepada Tribuners dan termasuk dengan edukasi juga ya. Baik. Tribuners, terima kasih untuk kalian sudah menatap layar monitornya dan menonton Tribun Bastory sore hari ini. Kita akan jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Ajeng Hatalea dan narasumber kece Saya Sulastri Sekijan, SH SIK, Da. MM Kapolres Buru. Kami pamit, selamat melanjutkan rutinitasnya dan amato. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.